Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua pasti luar biasa di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa keadaan Bapak Ibu pasti luar biasa karena Tuhan menyertai, menjaga, melindungi, serta memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya, haleluya. Nah, kali ini Bapak Ibu saya ingin memberikan tanggapan tentang beberapa orang yang memberikan tanggapan yang negatif tentang pelayanan Pastor Andi Simon. Saudara, di masa pandemi ini Pastor Andi Simon banyak melakukan pelayanan tentang kesembuhan ilahi. Dan ada hal yang khas dari Pastor Andi Simon ini. Pastor Andi Simon ini seorang hamba Tuhan yang bagi saya tidak seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Beliau punya ciri khas, beliau punya bahasa yang sederhana, yang bisa dipahami oleh siapapun. Dan banyak orang memberikan tanggapan agak sedikit negatif. Mungkin penampilan yang akhirnya orang berpikir bahwa pelayanan Pastor Andi Simon ini pasti bukan dari Tuhan. Karena saya jujur memang waktu saya melihat beliau ini melayani dengan stylenya celana pendek, dengan kaos sederhana. Dan ada hal yang menarik lagi bagi saya. Dia tidak melakukan seperti hamba Tuhan yang lain. Dan bukan berarti hamba Tuhan yang lain tidak baik. Dan bukan karena mereka tidak diurapi atau mereka menjadi orang yang sombong, tidak. Tapi saya melihat bahwa ada sesuatu yang menarik. Dan ini disukai oleh banyak orang. Kalau kita melihat sampai ada kabar pelayanannya ditutup karena di masa pandemi ada begitu banyak orang datang. Dan tidak hanya dari agama Kristen, tidak hanya dari denominasi karismatik, tapi seluruh denominasi di Indonesia ini, bahkan agama di luar daripada Kristen juga datang meminta kesembuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan video ini, silakan saudara-saudara menonton tanggapan video setelah ini. Selamat menonton. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Diberkati engkau, kesehatanmu dan masa depan tinggi. Oke. Halo. Hei.
Mulai hari ini sehat-sehat ya. Iya, Pak. Belum menikah belum? Udah, Pak. Ya udah, mana suamimu? Jagain mama itu, Udah. Pak. Sudah. Pulang semuanya. Ya, semuanya. Makasih, Pak. Gimana tadi? Didoakan saya tadi lihat Bapak ekspresif, ya? Apa yang Bapak rasakan setelah didoakan tadi? Ya, merasa seperti diangkat gitu, Pak. Ya? Diangkat. Ada rasa bagaimana? Lega? Rasa agak enak, lega. Makasih. Sebelumnya dari mana Pak ini? Saya Balikpapan, Pak. Balikpapan ya? Betani, Pak. Ya. Oke Pak. Ya. Makasih. Saat aku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Pokoknya nanti Bu Haja sehat. Ketika ku Ya, tidak pakai kursi roda lagi. mujizat itu nyata. Ya, dikasih orang saja Bu ya. Disumbangkan saja ya. Percaya, Yes. mujizat Yes. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sembuhkan. Tadi sebelum didoakan, Ibu berapa lama menunggu? Ibu kenapa begitu senyumnya begitu bahagia? Apa yang Ibu rasakan? Iya, bagus Pak, bagus Pak. Ada ini darah sudah sakitnya ini. Ini sedikit lagi Pak. Langsung nanti. Dapat semua keluarga aku nanti nenek aku kerja. Nah ini nih, Ibu dari mana? Coba perkenalkan dulu Bu. Ini aku dari Kampung Baru. Kampung Baru pada Bang Iki. Ini namanya Bu Sari Bano. Ah, asli mana? Asli Bugis. Bugis, Bangkep, pekerjaannya Marus. Ya, Ibu dengar pelayanan Pastor Andi dari mana? Tahu Pastor Andi ini dari mana? Apa? Taunya dari mana pelayanannya Pastor Andi ini? Ada doa kesembuhan dari mana? Pokoknya oke. Ya. Bagus betul. Ibu kenal dari mana Pastor Andi? Saya lihat ada di bilangnya anak angkatku. Langsung meluncur saya Pak. Pokoknya tidak ada waktu saya meluncur ke sini. Kau bilang ada begini-begini. Padahal itu kampung saya pada Mas Samba. Ya. Oh Mas Samba Ibu ya? Oh iya, sama-sama penyanyi itu ya, Ibu Mas Samba ya? Iya. Tadi Ibu datang pakai kursi roda. Sekarang saya lihat Ibu luar biasa Bu ya. Nanti aku kasih tahu orang itu, seolah sumbangkan nanti ke roda itu roda. Oh, kursi roda aja disumbangkan. Sumbangkan nanti sama Luar biasa ya. Ibu sehat terus ya. Tuhan Yesus menyembuhkan. Iya Pak, Bu Aji ini pun nyumbang sama orang apa Ya. yang sakit. Oh iya. Ini Bu Aji dia kasih itu Pak, tuh. Oh Sumbangannya iya. Pak. Iya. Bu Aji. Ya. Makasih Bu Aji ya. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Setelah saudara-saudara menonton tayangan video tadi, saya rindu mengajak saudara untuk belajar firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai pada ayat yang ke-17. Demikian kata firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dari ayat kebenaran firman Tuhan ini jelas bahwa setiap hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan melakukan pelayanan kesembuhan ilahi seperti Rasul Petrus, seperti Rasul Paulus melakukan kesembuhan pada zaman itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, Dia melayani menyembuhkan banyak orang sakit dan penyakit-penyakit yang tidak bisa diatasi oleh para dokter lagi. Dan itu yang dilakukan oleh para rasul-rasul. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pelayanan kesembuhan ilahi itu adalah merupakan karunia Roh Kudus
yang sudah dijanjikan oleh Bapa di sorga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, kembali ke sorga, itu akan diberikan kepada orang percaya. Itu sebabnya di dalam ayat ini dikatakan roh itu akan menyertai orang percaya, akan memenuhi orang percaya dengan kuasanya. Dan setiap orang-orang dipilih oleh Tuhan akan melakukan tanda-tanda heran, akan melakukan kesembuhan ilahi, akan melakukan hal-hal yang ajaib, yang dahsyat, yang tidak atau belum pernah dilihat oleh dunia ini. Itu sebabnya ayat ini mengatakan bahwa dunia itu menolak orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Dunia menolak karena mereka tidak mengenal. Jadi pesan saya buat Pastor Andi Simon, gak perlu buang waktu untuk menanggapi komentar-komentar orang-orang yang saya bilang bukan syirik. Tetapi itu bagian dari komentar-komentar yang sebetulnya tidak melemahkan Bapak, tidak membuat Bapak tawar. Kalau itu benar-benar Bapak menerima dari Tuhan murni adalah karunia, Bapak fokus saja belajar seperti Tuhan Yesus, tenang dan fokus mengerjakan itu. Jadikan itu sebagai bahan evaluasi, jadikan setiap komentar-komentar orang sebagai dorongan untuk Bapak semakin excited melayani Tuhan, untuk semakin tulus, semakin luar biasa. Karena saya melihat konten-konten Bapak tidak hanya sekedar melayani kesembuhan. Bapak juga menolong gereja-gereja. Bapak juga menolong agama-agama lain. Bapak juga menolong orang-orang yang tidak punya uang. Jadi Bapak nggak usah sibuk dengan mulut-mulut orang yang tidak membangun. Karena ada banyak orang, ada banyak jiwa-jiwa sedang menantikan Bapak di setiap kota-kota, suku, dan bangsa-bangsa lain. Saya percaya Tuhan akan membawa Bapak ke tempat yang lebih dan tempat-tempat yang membutuhkan Bapak. Jadi Bapak gak usah pusing, Bapak tetap maju pada panggilan visi kerajaan sorga yang Tuhan telah taruh dengan karunia, dengan ciri khas Bapak. Bapak gak perlu harus ikut menurut kata orang. Bapak punya ciri khas itu bagi saya sudah wow, luar biasa, sederhana, dan bisa dijumpai oleh siapapun. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai rekan di dalam Tuhan, sebagai rekan di dalam ladang pelayanan, saya salut Bapak karena Bapak bisa dipakai Tuhan secara khusus untuk melayani orang-orang yang sakit secara fisik, dan mereka juga itu juga berpengaruh kepada mental mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita doakan Pastor Andi Simon. Kita topang terus Pastor Andi Simon. Doakan terus. Dan doakan juga hamba Tuhan yang lain di kota ini, di bangsa ini. Supaya mereka yang punya karunia, bahkan mereka yang juga dipakai Tuhan dengan karunia yang berbeda, bersatu hati untuk terus memberitakan, menghadirkan kerajaan sorga di bumi ini. Seperti doa Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan Allah, kerajaan sorga, dan jadilah kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Kita berdoa supaya dunia ini dipenuhi dengan spirit, atmosfer daripada kerajaan Allah melalui para hamba Tuhan yang Tuhan pilih, yang Tuhan pakai. Tuhan Yesus memberkati. Demikian dorongan dan tanggapan saya untuk Pastor Andi Simon dan untuk semua hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.